Saya Ardhani Rahmadewi, NIM 205221215 dari kelas Akuntansi Syariah 3F, ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Tafsir Ayat dan Tes Ekonomi dengan tema pengertian distribusi, faktor distribusi, dan prinsip distribusi. Topik yang akan kita bahas pada tema ini terdiri dari 1. Pengertian distribusi, yang kedua faktor distribusi, yang ketiga prinsip distribusi. Yang pertama, pengertian distribusi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian distribusi merupakan pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Dalam perspektif ekonomi Islam mempunyai arti yang luas, yang mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi serta sumber-sumber kekayaan. Oleh sebab itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam ekonomi Islam, karena distribusi mempunyai hubungan erat pada tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Tujuan dari pendistribusian sendiri yakni untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian, pasar adalah tujuan dari kegiatan saluran. Secara lebih eksplisit telah dijelaskan dalam Al-Quran akan maksud distribusi, sebagaimana firman Allah SWT pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana Allah membenci orang-orang yang menimbun barang dalam sebuah pendistribusian. Secara garis besar, pendistribusian dapat dimaknai sebagai kegiatan pemasaran yang mempunyai keinginan mempermudah serta memperlancar penyampaian barang maupun jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaan sesuai yang diinginkan, harga, jenis maupun tempat yang dibutuhkan. Yang kedua, faktor distribusi. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi diantaranya menyangkut pertimbangan pasar, pertimbangan barang, dan pertimbangan perusahaan. Yang pertama, pertimbangan pasar atau market consideration. Yang termasuk pertimbangan pasar yaitu yang pertama, konsumen atau pasar industri. Jika pasarnya berupa konsumen dan pasar industri, perusahaan akan menggunakan lebih dari satu macam strategi. Yang kedua, jumlah pembeli potensial. Jika dalam pasar jumlah konsumsi relatif kecil, maka perusahaan mengadakan penjualan dengan cara langsung kepada konsumen maupun pemakainya. Yang ketiga, konsentrasi pasar secara geografis. Daerah yang konsentrasinya tinggi, perusahaan dapat menggunakan distributor di industri sendiri. Yang kedua, pertimbangan barang. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dari segi barang. Antara lain, yang pertama, nilai unit. Biasanya apabila nilai unit produk dijual relatif rendah, maka produsen akan lebih memilih strategi distribusi yang panjang. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, besar atau berat barang. Apabila biaya angkut terlalu besar dibandingkan nilai barang, maka sebagian beban dialihkan kepada perantara. Jadi perantaralah yang menanggung biaya angkut tersebut. Firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 9, ayat tersebut menerangkan bahwa setiap orang Islam hendaknya jujur dalam setiap tindakan, sebagaimana timbangan yang tepat ketika berjualan dan dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan orang lain. Orang Islam tidak boleh tertipu daya karena contoh kualitas yang baik, lalu menjual barang-barang yang rendah mutunya atau mengurangi timbangan, karena perbuatan tidak adil akan merusak sistem ekonomi dan menghancurkan keseluruhan sistem sosial. Yang ketiga, pertimbangan perusahaan. Segi pertimbangan perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi strategi distribusi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi yang pertama, sumber pembelanjaan. Penggunaan strategi distribusi pendek lebih memerlukan jumlah dana yang besar. Sebab itu, strategi distribusi pendek hanya dilakukan oleh perusahaan yang kuat di bidang keuangannya. Yang kedua, pengawasan strategi. Pengawasan strategi akan mudah dilakukan saat strategi distribusi pendek berdasarkan hadis Rasulullah sebagai berikut. Berdasarkan hadis di atas, pengawasan ini dilakukan untuk mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian, dan koreksi guna untuk mencegah seseorang jatuh kepada sesuatu yang salah. Selain itu juga merupakan pengecekan jalannya planning, juga menghindari kegagalan atau akibat yang buruk. Topik yang ketiga yaitu prinsip distribusi, terdiri dari 1. Dapat mengurangi kesenjangan dari segi pendapatan maupun dari harta kekayaan. Yang kedua, distribusi dapat memberikan dampak positif bagi si pemberi seperti zakat. Selain dapat membersihkan diri serta harta, memberikan zakat juga menumbuhkan kebiasaan yang baik untuk berbagi, juga menumbuhkan keimanan. Yang ketiga, distribusi sumber daya ekonomi merupakan pemenuhan kebutuhan untuk semua makhluk hidup. Yang keempat, menciptakan kebaikan untuk semua orang. Yang kelima, memberikan harapan bagi orang lain melalui pemberian.
Distribusi menempati posisi utama dalam teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi saja, tetapi juga dalam aspek sosial dan politik. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ayat di atas melarang cara memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak adil serta memperingatkan akan akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang tidak adil. Jika seseorang mendapatkan kekayaan yang tidak benar, ia tidak hanya merusak dirinya sendiri tetapi juga menciptakan kondisi yang tidak harmonis di pasar. Pada akhirnya menghancurkan usaha orang lain. Juga larangan keras mengenai pemakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Begitu juga menghabiskan harta pada tempat yang haram dan menghabiskannya pada tempat yang tidak bisa diterima oleh logika sehat. Sekian paparan video materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.